Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kamila Nurasida, NPM saya 603251108. Di sini saya akan membahas tentang soal persamaan dasar akuntansi. Oke, di sini saya akan membahas soal nomor 1, yaitu sukses consulting per 31 Desember 2025. Oke, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 yang dimana berjudul Sukses Consulting per 31 Desember 2025. Langkah pertama kita tulis data awalnya yaitu aset sama dengan 780 juta dan juga utang sama dengan 630 juta dan juga ekuitas sama dengan 150 juta. Maka dapatlah persamaan dasar akuntansinya aset sama dengan liability plus equity. Ditulis lagi 780 juta sama dengan 630 juta plus 150 juta. Dan ini berupa tabelnya. Pertama, yang didapat 180 juta cash plus masuk ke share capital. Kenapa? Karena ini modal. Nah, yang kedua, yang B, yaitu membeli bangunan dan peralatan sebesar 100 juta dan 50 juta. Maka ditambahkan 100 juta dan 50 jutanya lalu masuk ke cash dan juga equipment. Kenapa? Karena ini tuh membeli bangunan, jadi yang dimana itu masuknya ke peralatan. Dan yang C itu membeli mobil secara kredit, jadi tidak masuk ke cash karena membeli mobilnya secara kredit, jadi masuknya ke peralatan 25 juta dan juga account payable. Dan yang D melakukan pemberian jasa sebesar 20 juta pembayaran secara tunai. Kalau tunai berarti masuknya ke cash dan juga pembayarannya sebesar 20 juta juga masuknya ke retained earnings. Dan yang E membayar hutang yang sudah jatuh tempo sebesar 25 juta. Membayar hutang berarti cashnya itu minus dan juga masuk ke account payable di liability karena hutang. Dan yang F membayar gaji karyawan sebesar 10 juta. Membayar gaji karyawan berarti dipotong dari yang awal, maka masuknya itu minus dan juga masuk ke expense karena membayar gaji karyawan. Juga masuk ke expense karena membayar gaji karyawan. Dan setelah itu jumlahkan, maka dapat hasil yang balance sama 190 juta dan juga asetnya 190 juta, liability plus equity-nya juga 190 juta. Oke, untuk mengisi nomor 2 itu langkah pertamanya membuat general journal per 31 Juli 2025. Yang dimana ada 1 Juli itu pemilik menyetor modal berupa kas, piutang, perlengkapan dan peralatan semuanya masuk debit seperti kas, account receivable, supplies, equipment itu masuk debit, dan sementara modal itu share capital itu masuknya ke kredit. Kenapa share capitalnya 45 juta itu hasil dari debitnya ditambah hasil dari 13.500.000 ditambah 20.800.000 ditambah 3.200.000 dan juga ditambah 7.500.000. Tanggal 1 Juli yang selanjutnya itu membayar sewa tempat, jadi beban sewa atau juga prepaid rent itu masuk ke debit serta kasnya tuh berkurang. Tanggal 2 Juli itu ada membayar premi asuransi di muka, jadi prepaid insurance, dan cashnya itu di kredit. Tanggal 4 itu menerima kas, jadi cashnya di debit serta pendapatannya tuh diterima di muka, jadi unir net revenue-nya di kredit karena dibayar di muka. Tanggal 5 tuh ada membeli peralatan secara kredit yang dimana itu masuk ke peralatan equipment di debit serta kewajibannya bertambah atau hutangnya di account payable. Lalu ada tanggal 6 menerima pelunasan piutang, itu masuk ke cashnya di debit serta piutangnya jadi kurang karena mau dibayar, jadi account receivable-nya itu masuk ke kredit. Dan tanggal 10 bayar biaya iklan, jadi masuknya ke beban iklan
purchasing expense masuk di debit, cashnya di kredit. Tanggal 12 masuk account payable di debit, cashnya di kredit, serta tanggal 12 lainnya itu masuk ke account receivable di debit, service revenue-nya di kredit. Dan tanggal 14 itu tuh ada membayar gaji, jadi salaries expense-nya di debit, cashnya itu di kredit. Tanggal 18 membeli perlengkapan lagi tambahan, perlengkapannya tuh naik di supplies, kasnya turun. Dan tanggal 31 pemilik menarik uang untuk keperluan pribadi, maka masuknya ke Thrive naik di debit dan cashnya berkurang di kredit. Maka tambahkan atau jumlahkan masing-masingnya, seperti debit dijumlahkan semuanya dan kredit juga, dan akan mendapatkan hasil yang balance, yaitu 115.350.000. Nah, selanjutnya itu ada buku besar atau ledger, yang dimana semua tuh dipisahkan dulu, seperti cash, account receivable, account payable, supplies, equipment, dan lain-lain itu dipisahkan, lalu dimasukkan satu-satu, yang debit di debit, yang kredit di kredit. Begitupun yang lainnya, seperti account receivable itu yang di debit tulis debit dan kredit. Contohnya di sini ada cash, dimana seperti yang general journal itu cashnya itu ada di 13.500.000 berada di debit, maka ditulislah 3.500.000-nya di debit, dan seterusnya ditambahkan seperti debit ditambah debit, jadi 13.500.000 ditambah 5.500.000 ditambah 15.300.000 mendapatkan hasil 34.300.000. Selanjutnya ada yang dikredit 4.800.000, 4 juta ditambah 4.500.000 dan lain-lain, maka mendapatkan hasil 29.750.000. Di sini setelah mendapatkan hasil debit dan kredit, maka keduanya dikurangi. Jadi 34.300.000 dikurang 29.750, maka mendapatkan hasil 4.550. Ini masuknya ke debit karena nilainya pun yang lebih besar di antara debit dan kredit adalah debit, dan begitupun yang lainnya. Oke, di sini yang ketiga ada trial balance atau neraca, yang dimana kita masukkan dulu semua akun-akunnya seperti cash, supplies, prepaid, insurance, equipment, dan lain-lain masukkan, dan juga kita masukkan juga debit serta kreditnya ke akun trial balance, dan ini tuh dimasukkannya dari ledger. Jadi hasil ledger masukkan ke trial balance, lalu dijumlahkan dan mendapatkan hasil yang balance. Oke, di sini langkah keempat yaitu ada adjustment entries. Langkah pertama itu kita tulis semua akunnya seperti insurance, prepaid insurance, supplies, expense, supplies, dan lain-lain. Nah, maka masukkan angka-angkanya debit dan kredit ini tuh beserta di soal ya. Seperti soalnya tuh yang A, asuransi yang terpakai selama bulan Juli itu sebesar 375, maka dimasukkan ke asuransi, dan ini masuknya ke debit sebesar 375.000. Lalu yang kedua itu prepaid insurance-nya masuk ke kredit, dan yang B itu ada sisa perlengkapan per 31 Juli sebesar 1.525.000. Itu tuh masuknya ke supplies expense di debit dan supplies di kredit. Dan yang ketiga, penyusutan peralatan kantor selama bulan Juli itu sebesar 750.000. Penyusutan berarti depreciation expense itu masuknya ke debit, dan accumulated depreciation itu masuknya ke kredit. Lalu dengan semuanya dijumlahkan, debit dijumlahkan dengan debit, kredit dijumlahkan dengan kredit, akan mendapatkan hasil yang balance, yaitu sebesar 7.525.000 di debit, dan juga yang kreditnya sama 7.525.000. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat worksheet.
ini langkah kelima ya, membuat worksheet, yang dimana ini tuh sebenarnya tinggal masukin aja. Seperti kita tulis dulu akunnya, kayak cash, supplies, prepaid insurance, dan lain-lain. Dan juga ini kan ada trial balance. Trial balance kan tadi sudah ada di langkah kedua. Jadi kita masukkan saja nilai yang ada di trial balance yang kedua, masukkan ke worksheet ini. Jadi kayak cash tadi di trial balance itu ada 4.550.000, itu adanya di debit. Jadi jika di trial balance itu berada di debit, maka ditulis di worksheetnya juga dituliskan di debit. Begitupun kredit, jika trial balance-nya ada di kredit, maka ditulis di worksheetnya juga harus ada di kredit. Dan ini tuh nantinya dijumlahkan lalu mendapatkan hasil yang balance, yaitu 65.100.000. Selain itu, selain trial balance, di worksheet juga ini harus memasukkan adjustment, yang dimana kan tadi sudah menghitung adjustmentnya, jadi tinggal memindahkan saja. Seperti ini tuh akun supplies dimasukkan di kredit, berarti berada di kredit juga. Seperti itu. Lalu mendapatkan hasil yang balance. Setelah itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil yang balance. Langkah ketiga itu dalam worksheet itu ada adjustment trial balance. Ini dimana ini tuh sama aja, tinggal masukkan akun-akunnya. Tetapi ini berbeda dengan trial balance. Jika di trial balance nilai equipmentnya itu berada di debit, tetapi di adjustment trial balance itu ada di kredit. Sama aja, habis itu kita hitung dan mendapatkan hasil yang balance sebesar 66.025.000. Selanjutnya ada langkah keempat dan kelima, yang dimana yang keempat itu ada income statement, dan yang kelima itu ada statement of financial position. Ini sama, tinggal kita pindahkan saja dari akun-akun yang ada di income statement. Seperti ini, yang service revenue kita masukkan ke dalam worksheet. Ini service revenue kita masukkan ke dalam worksheet di bagian income statement, dan juga yang statement of financial position. Contohnya ini di supplies 1.525.000. Di supplies ini kita masukkan ke supplies. Ini dia supplies, kita masukkan dan nilainya sama 1.525.000. Ini berada di debit, karena yang ininya tuh yang di statement of financial position-nya juga supplies berada di debit, maka ditulis di worksheet-nya juga harus berada di debit. Seperti itu. Dan setelah itu kita hitung semuanya, maka mendapatkan hasil yang sama, yaitu 59.100.000. Oke, terima kasih semuanya yang sudah melihat video saya. Semoga pembahasan yang saya berikan bisa dimengerti untuk semuanya. Terima kasih.